Oke, balik lagi ke motor. Pura tengah laut. Mana anakmu itu yang gendut itu? Sini. Kita lagi jalan mau nikmati buah-buahan liar sepanjang pagar ini. Nah, dan ini si seksi dapur ini. Pindah dapurnya. Anak ekor kuning. Sampai mata kail saya udah bengkak. Joran UL yang ini, yang dua ini. Cukup banyak dia dapat kemarin. Minggu November tanggal 2. Jadi ini kita mau lagi ngelagakan trip sekaligus uji coba beberapa piranti lagi ya. Nah, ini untuk tegeknya yang sudah kolong ini kemarin sudah perbaikan, ini yang hijau-hijau ini untuk mengganti kolongan, ada dua terakhir patah agak besar ya. Nah, itu dibanding yang lain. Terus untuk relnya kita pakai rel tokos besi yang baru ini kita beli, kita pasang, nanti kita lihat seperti apa sensasi permainannya, dan kita taruh dulu. Oke, kita ketemu lagi di perjalanan motovlog hari Minggu, Sunday morning riding. Jadi tujuannya masih sama, ke mana ya? Apa sih nama tempatnya? Bangko-Bangko atau alias Dusun Pemalikan, lokasi Desert Point. Masih kita kepincut dengan kegiatan mancing, karena di minggu lalu kita banyak mendapatkan strike beberapa ekor ikan belanak ekor kuning ya, tapi itu Riko. Tapi saya sendiri hanya tunggal dapat ikan ketambak. Nah, kita akan coba lagi setelah mengadakan beberapa renovasi di peralatan piranti pancing. Semoga ada strike-nya nanti. Oke, kita masih di tengah kota ini, ambil jalur tengah, dipotong melalui jalan desa, baru kita menuju Sekotong. Yuk lanjut. Jadi ini masih jalur kalau antar jemput anak-anak sekolah ya. Ini Torik anak kedua, wilayahnya sekitar Jempong. Kita mau isi bensin dulu, jadi ambil jalan kampung. Manisnya jadi anak itu. Nah terus kan kayak ayahnya gitu. Tidur ya, mungkin karena terlalu sering ada yang ambil jalan pintas di sini. Nah, ini juga ini kemarin kan tidak ada. Oh, talinya sudah beredam ya. Nah, ini BTN apa ini namanya? Ya, masuk wilayah Jempong kan sini kan? Oke, ini ya, sebagai bagian dari pinggiran kota Mataram, banyak pengembangan di daerah persawahan sudah mulai beralih fungsi jadi perumahan. Ini sih sudah hampir lebih dari 10 tahun di lokasi sini. Nah, sementara di depan sini ada futsal. Di sebelahnya persis ada pom bensin gitu ya. Oke, ini jalur kita ambil pintas. Yuk ngepom dulu, ngepom.
banyak orang. Nih, sarapan pisang goreng, sekedar jalan. Sudah masuk Kota Gerung, Lombok Barat. Belenduk. Kita mau lewat Sekotong Bawah. Bosen lewat atas, kita lewat bawah. Nah, ini kalau lewat bawah kita akan dapat suguhan selain dengan bagian Teluk Lembar. Nah, ini ada pelabuhan-pelabuhannya ya. Masih boulevard sepanjang Teluk, Pelabuhan Lembar. Ini warung yang malam minggu lalu terakhir kita mampir beli nasi bungkus. Warung paling ujung ini ya. Nah, ini dekat truk yang hijau. Nah, ini dia. Ya, betul. Depan sebentar lagi kita masuk Pelabuhan Gilimas. Masih satu bagian dari Teluk Lembar. Oke, secara lampu ada keterangan depan ada toko PH. Nah, selebar sudah lewat, kita masuk di Dus Desa Eyat Mayang. Nah, kalau di sini semalam hujan atau berapa hari terakhir hujan, nanti ada fenomena air terjun di dinding ini ya, sebelah kiri ini. Mudahan ada airnya ya. Oh, ternyata tidak. Ini dia. Oke, masuk di wilayah Sekotong. Dusun Empol. Kecamatan Lembar, Kecamatan Lembar. Terus sudah Sekotong kok Lembar. Nih, teluknya di Sekotong Tengah masih bagian Lembar tuh. Nah, lumayan ini, jadi banyak makan perjalanan lingkar. Cukup jauh ya. Oke, istirahat sebentar. Lihat-lihat peluang dulu mancingnya. Iya, kayaknya air dalam kondisi pasang sekarang. Nah, ini ada batu-batu karang, kemungkinan ada ikan. Ntar kita lihat nih. Hah? Oh, ada batu-batu.
Oke, jadi ini masih di sekitar Telaga Lupi ya, bagian Teluk Lembar. Kita sudah uji coba berapa kali lemparan, ternyata nggak ada samberan. Karena memang di sini juga lokasi fishing ground bagi nelayan lokal, jaring terutama. Jadi ya kecil kemungkinan. Sementara tadi juga ada dilihat satu orang ini pasar senapan ya. Jadi ayo kita lanjut perjalanan lagi. Kita sudah di Batu Hijau. Nih, sudah masuk di Dusun Slegong. Jejak hujan ada, becek. Tapi ya yang keras masih banyak. Nggak tahu di depan sana ya. Ini basah-basah ini. Mudahan tidak belepotan, terutama menjelang tanjakan Jahanam itu. Ternyata jalannya becek. Tapi ini diuji nih. Aduh, sebentar, nggak bisa ngerekam, susah. Teman-teman, ini sudah tiba di balikan bukit menuju ke tadi di belakang bangku-bangku, depan ini Pemalikan. Jadi sesuasana perbukitan ini ya, gundul menjelang musim hujan, ternyata sudah orang-orang mulai buka lahan lagi nih, bersih-bersih karena persiapan nanam jagung. Nah, baru dia memanfaatkan momen hujan untuk penyiraman. Selebihnya nggak boleh ini ya, awal-awal saja. Selebihnya sih jagung nggak memerlukan banyak air. Jadi memang cocok untuk kawasan wilayah-wilayah selatan seperti ini. Oke, kita langsung ke tempat Riku. Ayo masuk. Mari tiba. Kali ini agak lama ya. Ini sudah hampir setengah 10. Padahal kita tadi berangkat setengah 7. Hampir 2,5 jam. Tapi memang sih ada sedikit perjalanan santai. Astaga, bahaya dia. Salah. Oke, ini ya pemandangannya. Sekarang jam 9.44. Ini tamu tunggal yang ada di Bungalo sekarang. Nggak tahu orang mana ini. Dia booking selama 3 hari. Entah hari ini terakhir atau besok, nggak tahu juga. Sementara ini kegiatannya tetap my asisten ini masak-masak ini. Bedel. Asisten bedel ini. Terus apa lagi ya? Nah, ini sudah bersih-bersih karena ternyata induk semangnya Riko ini datang. Bu bos besarnya datang hari ini. Karena ada acara kegiatan di kampung yang terkait dengan pemilik lahan lokasi ini dulu sebelum dibayar. Nah, karena ada kedekatan secara emosional dengan kami di sini, nah diundang ke acara di sana. Ini ya, ombaknya memang besar, makanya ada tamu-tamu datang. Oke, kita ngecek kondisi perairan dulu. Jadi nggak kayak minggu lalu yang kondisi airnya cenderung surut ya. Ini sudah mulai kondisi pasang normal. Mestinya sudah bisa kita mancing. Kayaknya nyoba UL dulu. Hei, putih. Putih. Diem. Ini anaknya ini sudah mulai mau mendekat. Jangan. Tapi ramah deh ya. Nang wong yang ini kok, nang tamu-tamu. Iya. Tapi ini boleh tak gede ini. Nang wong ramai. Oke, ini sekarang 10.37. Lagi nyoba UL. Lagi enak-enaknya. Nah, itu lihat itu. Ini Spiderman ini lagi beraksi. Susah. Ntar kita lihat ya, apa dia dapat apa enggak. Ya memang semua tergantung rezeki. Kita balik loh. Panas. Oke, jadi sekarang kamar itu berisi cuman 1 ya. Ternyata itu yang paling belakang dia di sana. Ah, itu yang ada baju-baju. Nah, itu si bule itu. Lalu itu ada yang dia jemur. Cuman 1 orang aja yang berada saat ini di lokasi. Ini dia. Jadi kita pakai ini
nampak asbak. Asbak nanti dah. Kita ke depan dulu nih. Lihat, ini fungsi jadi guide ya. Sesekali cuman nganter ke kamar mandi. Gimana ini? Jadi cukup susah Mas Bro. Terlalu panas, terik. Kita membingungkan ini targetnya mancing UL, nggak ada samberan. Atau nanti ujung-ujungnya ya kita ulangi lagi seperti minggu lalu. Kita mancing ini sistem tegek untuk target ikan belanak ekor kuning. Cuman repotnya, nah ini Spiderman ini menebar angkara murka ini. Aha. Ntar kita lihat. Tapi dia sih orang warga sini ya. Yang biasanya kalau kakaknya itu kita beli ikan, beli sawu. Kita mau liput dulu dia. Ini lihat nih. Ini belum ada yang dapat. Satu sisi kegiatan ini cukup mengganggu ya buat kita yang pemancing. Tapi ya namanya juga orang mencari rezeki di kawasannya sendiri ya. Kita nggak bisa ini ngelarang gitu ya. Ya kembali lagi lah pada tagline bahwasanya rezeki itu nggak tertukar tapi bisa nular, kurang lebih begitu. Ini ya. Jadi tadi kelihatan ada 2 ekor di dalam jaringnya, tapi rupanya masih bisa lepas ya. Karena kemungkinan dalam kondisi ombak, gulungan ombak di pasir pinggir-pinggir itu, peluang jaringnya masih bisa melintir. Nah, jadi dia ada jalur untuk lari. Sekarang kita balik dulu. Panasnya. Niat mendokumentasikan Spiderman malah nggak dapet. Di menu yang kali ini juga tidak terlalu ribet. Hati goreng, daging gepuk plus telur, sambal hijau. Nah selanjutnya ini pisang goreng bumbu apa ini namanya? Tepung merintil. Oke, nggak sempat ngerekam. Ini ada terjadi strike 1 Langoan atau baby GT ya. Bentar. Ini ya ukuran sepenggorengan. Tapi kailnya pakai ini soft lure tadi di sini terpasang langsung lepas, nggak tahu kemana ini. Ayo sudah. Tuh mau dipelihara ceritanya, taruh air. Nih si nyonya ini maunya ikan ditaruh di air. Hah? Iya taruh dari sini. Loncat juga sih. Nggak apa-apa. Lalu kan kita taruh di dalam bukan di sini. Kita bisa tahu. Oh, loncat ya. Apa? Jadi hidup. Oke, kita negek. Nah, kita UL. Nah, ini Riko negek. Ikan apa? Apakah sesuai target? Oh, bukan. Oh iya ya, belanak ekor kuning. Besar dia, lumayan. Ya. Aduh. Si ikan. Susah lepas. Target kena joran 520. Nah, ini si kantong legendaris. Kantong ajaib. Wah.
Kayaknya ini UL nggak menjanjikan ini, cuma satu nih. Sementara Riko ini sudah strike kedua. Hajar, hajar. Sekarang kita lihat apakah ekor kuning kedua ini lebih besar dari yang pertama atau masih sama ukurannya. Hajar. Gede. Waduh. Action, action, action. Wow, mandot lebih besar ini, Mbak, Bro. Oh, hampir sama. Sebentar, sebentar, sebentar. Waduh. Ini mandot ini. Tadi kalau di Jawa kita nyebutnya ikan pohong. Waduh. Spot menjanjikan khusus. Aduh. Ini Abik. Oke, jadi kita tuntaskan dulu untuk UL. Karena peluangnya ini yang menjanjikan negek. Tapi harus pakai umpan lain ya, beda dia. Jadi kita akan ganti dulu piranti. Sudah settingannya kayak kemarin, baru kita jajal. Yuk. Oke, saya sudah ganti piranti tegek. Nah, ini ikan yang kedua ya. Si kerongan ini di luar ekspektasi, tapi ya memang kelompok ini adalah kelompok ikan paling rakus ini. Nih sampai dia keluar kecapnya ini. Ya kita masukin, memang rezekinya ini. Oke, setelah berulang kali percobaan, Genpool nih ya menghasilkan satu ekor ikan pohong. Nih. Mantap, mantap. Nih lumayan. Aduh. Ini jangan mau selebrasi, malah kailnya nanti lepas, susah. Sampai robek mulutnya. Nih ya, satu ekor pertama, mantap. Oke, ini sudah jam 1:06. Momen kedua, strike kedua ya ini. Memang ada pengalaman sendiri kalau mancing ini harus sesuai halus gitu loh gaya tarikannya di pelampung. Bentar, kita lepas dulu. Nggak bisa merekam secara real time, susah soalnya nggak ada wadah letak HP ini. Kameramennya juga nggak mau. Kita lepas dulu. Amankan joran. Lalu nih. Ikan besar. Aduh. Mantap pegangannya, bro. Iwak pohong kedua. Dan menariknya kalau jenis umpannya semakin dia bau juga nggak ada masalah. Makanya kalau kita mancing di posisi perairan dangkal sini, saingannya dengan ikan kerongan. Tapi kalau sudah terbiasa membaca gerakan ini, pelampungnya, gerakannya sangat halus. Nah itu dia, dibanding kalau kerongan lebih ganas nariknya. Kalau si ikan belanak ekor kuning terlalu lembut dia, dan kita harus pas momennya. Oke, begitu ya tipsnya. Menarik, bro. Jadi ini pengalaman yang nyantai. Ini kita mainnya di pinggir-pinggir sekitar berapanya, main selutut. Yang jelas kalau sudah ada tebaran umpan di sekitar sini, aromanya sudah menyebar. Nah, ikannya akan kumpul di situ aja. Kita coba lagi.
Oke, ini Riko sementara pirang ekor ku? Hah? 3 ekor. Anu ya, 4 tapi kerongan 2. Oh, ada kerongan 2, 2 ini, 2 belanak. 2 belanak. Ekor sama lah. Tapi belum yang sebesar yang kemarin. Oke, ini ada gerakan ikan lagi nih. Si kerongan lagi nih, ikan kelima. Nah, ini repotnya kalau aroma terlalu kencang, ikan ini juga ikut ngumpul. Oke, umpan habis. Sekarang jam 13.36, setengah 2. Kita balik dulu. Sebenarnya sih stok ada masih umpan. Nah, ini tangkapannya berapa ini ya? Banyakan kerongan sih tadi. Sisanya ada 2 yang besar ya, ekor kuning. Jadi peluangnya memang cukup ini ya, cukup mengasihkan spot ini. Setelah kita uji coba berapa tahun ini, baru nemu momentumnya, terus kebetulan dengan perubahan jenis umpan. Dan pada saat-saat momen air tertentu, peralihan pasang menuju surut atau sebaliknya surut menuju pasang, seperti itu. Ternyata seliweran ekor kuning cukup banyak. Kita mau kembali lagi ke markas nih, Bungalow Desert Point. Ini ayangnya sudah nunggu ini. Loh, momen banyunya anu. Ini ada Bu ini Bu Bos ini, lihat. Gak makan aja, Mas. Bu Bos lagi makan apa itu, Bu Bos? Langsung menu ikan segar. Nggak pakai bumbu? Di ambil ini di. Ikannya ini lo keluarin ini. Rano Karno mendekat langsung susah gitu. Nih kita lihat. Nih di. Tunggu dulu. Taruh helm nih. Mulai juga. Ikan tuh ya. Jadi apa ini? Aduh, itu masih hidup. Ini 2. Sisanya ini yang rebutan spotnya itu karena banyak ini, karena apa namanya? Kerongan ini. Erong-erong orang sini bilang ya. Nah, ini si belanak. Kita coba lagi. Oke, suasana di luar hujan. Kita di kamar mandi nih. Jadi mau menyempatkan mandi-mandi dulu. Nggak tahu pulangnya bagaimana ini. Kalau kita nggak bekal jas hujan, nggak bawa apa-apa. Jadi mau mandi, sholat. Nah, kalau ada jeda reda, ya kita balik ke Mataram. Oke, begitu. Sekalipun nggak maksimal banyak, tapi ya sensasi strike-nya lumayan lah kita nikmati. Sekalipun banyakan kerongannya daripada targetnya si belanak ekor kuning. Kondisi umpannya tadi sudah terlalu lama, jadi gampang hancur. Kita coba di lain kesempatan. Yuk. Aduh. Masih rintik. Satu sisi bagus. Jadi tanaman-tanamannya lagi segar ya. Dan kondisi air masih menjelang surut. Kita ke salah satu berugak dulu di sini. Nih, yang berugak pertama nih. Sholat dulu. Tuh ya. Ini Bu Bosnya masih belum pulang juga karena masih mau menghadiri acara pengantenan yang ada di sebelah ini, 2 blok lah dari sini. Itu acaranya lagi di sana. Nanti jam 4. Masih banyak waktu, tapi kalau kita yang pulang ke Mataram dalam kondisi hujan ini akan kesusahan. Yuk, sholat dulu. Oke, ralat lagi ya. Ternyata ini masih jam 3.18. Suasana air mulai naik. Nah, kita nanggung nih, sudah jauh-jauh dari Mataram. Kalau mau pulang cepet, sebaiknya kita hajar lagi. Mumpung momennya air lagi bergerak naik.
Nih, para pemain surfer juga sudah mulai pada turun. Nah, ini. Ini dia biangnya ini. Lagi nyantai nih asisten. Oke, sudah sore. Tadi ini momennya kita bingung ya, antara air menjelang pasang lagi. Umpan tetap sama ini. Tapi saya juga menggunakan kali omang. Kita pecahin dulu lalu. Nah, ini HP sempat jatuh lagi. Apa ikan kedua kok? Oh, ini ada belanak, berhasil landed satu Riku. Artinya peluang makannya lagi kambuh lagi nih. Kita akan coba. Strike kesekian kali Riku. Lihat lengkungan dorangnya bro. Doran murmer tapi lengkungannya mantap bro. Iya, si belanak landed ekor kuning. Ukuran sama ya, saran tadi. Iya, kecilan. Nih, dartfish. Nih si bailoni agak besar. Waduh, makin sore makin hancarannya maut. Ini pakai umpan. Kita cukup mengumpulkan apa ini? Namanya kali sini kali omang ya. Keong-keong kecil itu pecahkan, ambil isinya. Nah, ini. Mantap bro. Sekarang jam 5.49, ini kondisinya langit mendung. Perjalanannya akan mudah-mudahan sih nggak hujan. Oh, itu ada topi lagi tuh loh. Tuh, loh, tuh. Ini kita siap-siap nih. Semua sudah naik. Jelang pulang. Ini bermasalah di bagian tas. Mangap dia. Oke, kita balik nih. Buru gelap ntar kita di jalan. Temennya. Oke, pemandangan ini bangku-bangku dari Bukit Pemalikan ini ya. Ini ada truk depan kita ini.
Mau pulang dia, turun. Sama harus melewati jalan yang berdebah ini. Nanti ketemu Bukit Tanjakan Jahanam. Nah ini turunan berdebah ini namanya. Oh ada mobil naik tuh. Kita ketemu nanti nih. Gak kunjung diperbaiki. Oh itu ada mobil polisi. Jadi ya rupa perbukitan kering. Ntar biar jauhan dikit mobilnya. Ini jalur belepotan ini, terutama truk itu ya di depan. Ini kalau hujan lebih parah lagi. Kita akan ganyang. Bagaimana roda dual purpose di sini. Oke, kita melewati jalur lumpur. Jangan di tengah, ngapain di situ? Kita lewat kiri saja. Sudah hancur jalur itu tadi. Masih aman. Keras pinggirnya ini, tengah aja karena hancur sama truk. Oke cukup. Oke kita sudah 15 menit keluar dari wilayah Desert Point ya. Ini sudah baru saja Pelangan, sebentar lagi masuk Pelabuhan Tempowong. Cukup lama, kita harus pelan-pelan karena memang momennya lagi peralihan dari gelap ke terang. Mata banyak diseruduk gitu ini, sementara kacanya agak gelap, kaca helm. Nah kalau sudah gelap gini agak aman kita untuk ngebut karena binatangnya sudah pada lewat, rumah-rumah sudah pada nyala lampu. Nah jadi agak enak. Oke kita mau sampai di Mataram, tapi tentunya kalau ada beberapa tempat kita tetap akan posting, kita akan rekam. Yo. Oke, sepanjang warung, patroli Pak, polisi. Di depan ada mobil alat berat bawa Caterpillar. Sementara ini masih belum juga pede mau ngebut nih, mata masih gampang kelilipan. Ya, yang ngapung sana mobil itu, truk besar. Lanjut. Baru Pantai Semelar, nyantai. Kita jalan hanya ini 40 km per jam. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di Serumbung Lembar, di depan Masjid Al-Muqaddar. Jalannya nyantai, nggak ngebut-ngebut. Nutasin minum dulu. Nah sekarang kita akan melanjutkan lagi ke Mataram, tapi mau nyari variasi makan malam kali ini beda, biar nggak mie ayam terus. Kita mau nyari mie Aceh yang ada di dekat ini ya, kantornya Angkatan Darat, apa namanya itu, Gebang. Yuk kita lanjut. Oke, udah masuk kota, keramaian kota. Nggak bisa semua, tadi kita menikmati alur lalu lintas kota selap-selip, ngangkat adrenalin dikit biar lupa laparnya. Nah sekarang kita mau mampir di sini cari mie Aceh sebelah kiri ini. Oke teman-teman, ini kita di Gebang. Jadi suasananya ada beberapa komplek kayak food court, tapi ala-ala inilah yang dikelola oleh apa ini, pihak apa ya, Primkopat. Nah, Primer Koperasi Angkatan Darat sepertinya. Nah kita nyari yang mie Aceh ini khusus. Nah kalau kita di Aceh suasananya kalau yang begini-gini dikenal, namanya tempatnya disebut rek. Kalau ini bukan rek ya, tongkrongan biasa. Food court.
ala kota. Ya, ini sudah siap bro. Mumpung hangat, pilihan kita selalu yang goreng karena secara rasa dia akan lebih mancep di lidah ya dibanding yang kuah. Aroma bumbunya lebih terasa. Bentar, bismillah. Mantap. Sekarang jam 2.38, ludes, tuntas, laparnya hilang, teh hangatnya bikin angin kembung pergi, sirna. Nah, sekarang bayar lalu kita pulang. Menu makan siangnya ikan hasil apa ini? Belanak ekor kuning yang kita pancing kemarin di desert ya. Jadi cukup dibuat menu bumbu apa itu istilahnya? Oh, bumbu pindang. Nah, dibiarkan dengan berbagai bumbunya. Nah, baru buatin sambal pakai nasi. Sudah kita hajar.